CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak ingin menyalahkan Alex Espargaro atas apa yang terjadi di Grand Prix Catalunya ketika sang rider melakukan selebrasi lebih awal. Nasib sial dialami Alex Espargaro yang harus kehilangan podium akibat salah menghitung jumlah lap. Ia sudah melakukan perayaan saat balapan menyisakan satu putaran lagi. Saat itu Espargaro sedang berada di urutan kedua. Bertarung ketat dengan dua pembalap Pramac Racing, Jorge Martin dan Johan Zarco. Setelah menyadari balapan belum usai, pembalap asal Spanyol itu kembali memacu motornya dan berada di urutan ke-6. Beruntung ia belum terlalu jauh dari Luca Marini dan mampu menyalipnya hingga akhirnya finish kelima. Saya melihat layar besar di mana Massimo Rivola mengangkat kedua tangannya ke kepala dan saya otomatis berpikir bahwa dia pikir saya mengalami masalah teknis atau semacamnya. Kata Espargaro, "Saya melihat semua orang masih melaju kencang. Jadi saya menekan dengan sekeras mungkin untuk mendapatkan posisi terbaik." Semua orang di padok Aprilia memang terlihat kecewa karena mengira motor Alex Espargaro mengalami kerusakan. Menyadari Espargaro melakukan kesalahan, mereka hanya berharap bisa finish di tempat terbaik. Sementara itu manajernya, Massimo Rivola, mengatakan hal tersebut bisa terjadi kapan saja dengan siapa saja. Dan ia menolak untuk menyalahkan Espargaro atas kejadian tersebut. Kami belum sampai membahas detailnya karena dia sangat kecewa. Bukan waktunya untuk menginterogasinya. Dia butuh waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ujar Rivola, "Saya pikir ini sangat penting untuk menunjukkan kami berada dalam permainan. Tahun ini segalanya berjalan dengan baik. Untuk balapan ini, kami bisa mengharapkan banyak hal. Kami finish kelima, yang mana masih menjadi hasil sangat bagus jika dibandingkan dengan rekor kami di sini." Tekanan balapan kandang dan ekspektasi besar diduga menjadi penyebab utama Alex Espargaro melakukan kesalahan tersebut. Massimo Rivola menegaskan tim tidak akan mempermasalahkan itu dan akan kembali berjuang pada balapan berikutnya. Tanda kali, tidak ada indikasi buruk. Saya pikir ini balapan yang cukup menegangkan baginya. Finish di luar 4 besar. Saya kira ini balapan paling sulit baginya. Bukan hanya tekanannya tapi juga cara dia membawa tim ini. Katanya, jika dia terlambat melakukan pengereman 1 meter saja, kami yakin akan melihat balapan yang berbeda. Tapi mungkin itu untuk balapan berikutnya, kami sangat siap. Kali ini dia menyelesaikan balapan 1 lap lebih cepat. Dia selalu mendapat banyak tekanan di sini dan dia sangat ingin melakukannya dengan baik. Dia sangat bagus dan dia bisa melakukannya lebih baik lagi. Namun sayang sekali dia juga kehilangan banyak poin. Tapi saya pikir itu akan memberinya sedikit lebih banyak agresivitas, jika dia membutuhkannya. Petik 2. Fabio Quartararo tidak terbendung pada lomba MotoGP Catalunya di sirkuit de Barcelona Catalunya. Minggu, tanggal 5 Juni tahun 2022. Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP itu turun dengan teknik dan perhitungan matang luar biasa pada lomba putaran ke-9 kejuaraan dunia MotoGP 2022. Start dari grid ketiga, El Diablo langsung memimpin selesai tikungan 1 dengan melibas Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan peraih pole position Alex Espargaro, Aprilia Racing MotoGP. Insiden langsung mewarnai lap 1 saat Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu, kehilangan kontrol bagian depan motor Honda RC213V ketika masuk tikungan 1 sehingga menabrak Alex Rins, Suzuki X-Star, dan Bagnaia. Setelah insiden itu, Quartararo langsung melesat ke posisi terdepan untuk memaksa duet Pramac Racing. Jorge Martin dan Johan Zarco masing-masing finish di posisi kedua dan ketiga pada balapan berdurasi 24 tersebut. Bagi Quartararo, podium utama di GP Catalunya ini menjadi kemenangan kedua musim ini. Setelah GP Portugal pada tanggal 24 April lalu, atau yang ke-10 sepanjang karirnya di kelas MotoGP yang dimulai pada 2019.
Kesuksesan Quartararo merebut kemenangan di GP Catalunya tidak lepas dari start yang bagus plus sejumlah insiden yang melibatkan beberapa pesaing terberatnya. Sejumlah pembalap terlihat menerapkan taktik agresif begitu lampu start padam hingga menyebabkan insiden yang melibatkan Takagami, Rins dan Bagnaia. Tingginya temperatur aspal lintasan sirkuit Catalunya membuat sebagian besar pembalap memilih ban slick medium untuk ban depan dan belakang motor mereka. Namun, ketatnya persaingan dan panasnya temperatur membuat sejumlah pembalap mengalami kecelakaan. Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, terjatuh di tikungan 10 lap 5. Sebelumnya, Stefan Bradl, Repsol Honda, yang menggantikan Marc Marquez juga terjatuh. Di lap 8 Enea Bastianini, Gresini Racing, juga terjatuh di tikungan 5. Dengan begitu ini kali kedua beruntun pembalap Italia tersebut tidak mampu merebut poin setelah sebelumnya juga mengalami kecelakaan pada balapan kandangnya, GP Italia. Di depan Quartararo terus memperlebar gap dengan pembalap terdekat dan mampu menambah selisih waktu hampir 0,5 detik setiap lap. Konsistensi tersebut tidak lepas dari kepiawaiannya mengatur ritme balapan dan konsumsi ban. Kehebatan Quartararo mengatur kecepatan Yamaha Isher M1 di sektor 4 sirkuit Catalunya juga menjadi faktor penentu mengapa dirinya mampu memenangi lomba dengan gap sangat signifikan. Persaingan sengit justru terjadi pada perebutan posisi kedua yang melibatkan Alex Espargaro dan Jorge Martin. Kedua pembalap Spanyol itu silih berganti menempati posisi kedua hingga insiden memalukan sekaligus menyesakkan terjadi satu lap sebelum finish. Pada lap 23 saat berada di posisi kedua, Alex Espargaro tiba-tiba memperlambat Aprilia Race GP geberannya setelah melintas garis start-finish. Saat itu ia mengira sudah menyelesaikan lomba di posisi kedua. Situasi tersebut berhasil dimanfaatkan Martin dan Zarco yang memang terus menempel Espargaro di P3 dan P4. Tidak hanya duet tim Pramac namun juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir, Suzuki X-Star, pun berhasil memanfaatkan kesalahan konyol Alex Espargaro. Saat sadar masih ada satu lap lagi, Alex Espargaro pun berusaha mengejar para pembalap terdepan. Namun tertinggal sekira 8 detik. Ia pun hanya mampu melibas Luca Marini, Muni VR46 Racing, untuk finish di posisi kelima.